Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida Farida SPDMM. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu Guru, sebelum saya memulai pemaparan tentang budaya positif, alangkah baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari kepala sekolah pada menjadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkesempatan mendengarkan, menyimak pembahasan dari materi guru penggerak tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Teguh menjadi bekal bagi kita sebagai keluarga besar SDN Rambutan 01 untuk mengimplementasikannya di kelas, ya, di lingkungan belajar kita, terutama di dengan peserta didik. Karena budaya positif ini adalah bagian dari modul 1.3 kalau nggak salah Pak Teguh, ya, 1.4 yang menjadi bagian terpenting bagaimana kita mengatasi peserta didik jika menghadapi permasalahan, baik itu permasalahan dengan teman ataupun kegiatan di dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi membawa kebaikan bagi kita semua, dan saya berharap Bapak Ibu berperan aktif dalam diskusi ini sehingga apa yang disampaikan terserap dan bisa diimplementasikan pada peserta didik. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinda atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai. Ini profil saya yang sudah kami sepakati di dalam grup kami. Dimensiasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif angkatan 9. Dalam hal ini seperti di kegiatan pendampingan kedua oleh PP Pak Agung, Pak Agung, apapun yang saya lakukan ternyata memang gambaran saya adalah bukan teknik, tapi gambaran saya di luar adalah SDN Rambutan 01. Di sini saya memang butuh berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bapak dan Ibu Guru serta kepala sekolah. Dan semua ini saya atas perizinan kepala sekolah untuk mengadakan definisi aksi nyata modul 1. Di sini teori kontrol dan William Gieser menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua pengaturan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua pengaturan itu sifatnya positif, ya, dan bermanfaat bagi murid yang ada di sekolah. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya bagaimana caranya kita bisa bedah bareng-bareng. Berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijaksanaan universal. Nah, ini gambarnya kita seperti ini. Nah, ini kontrol kita sebagai nanti manajer. Jadi kita bisa kontrol.
Mungkin di sini yang sudah memahami teori ini sebagian besar ibu kepala sekolah kita Bu Ida, karena memang Bu Ida sudah memiliki di angkatan 7 kalau nggak salah sebagai pengajar praktek. Jadi seperti itu. Ya baik, lanjut Pak Afi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada paradigma teori kontrol. Stephen R. Crawford. Nah, di sini beliau bilang bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, perilaku Anda atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda memikirkan tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada, bisa kita lihat Bapak Ibu. Di sini perubahannya ya. Ada stimulus respon yang biasa kita lakukan di sini. Kita sama. Ini apa yang kita pikirkan sebagai seorang guru. Kita berbeda. Di sini ada lagi untuk kebutuhannya. Realitas kebutuhan kita sama. Di sini teori kontrolnya, realitasnya kita berbeda. Terus di sini ada semua orang melihat hal yang sama. Di sini ada setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Terlihat kalau kita tidak baca atau kita hanya baca sekilas saja ini kelihatannya sama. Tapi dari kata-katanya sudah berbeda. Apa yang dimaksud dari kata-kata ini? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita ubah mindsetnya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tentang kesalahan pribadi. Kalau kita terus dikontrol oleh orang lain, bagaimana tentang kesalahan kita? Kita tidak akan bisa berubah. Tapi kalau kita di sini bisa mengontrol diri sendiri untuk berubah, itu akan lebih baik. Berikutnya ada, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi kita ke atas. Teori yang di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang itu baiknya bisa mengontrol diri sendiri. Ada pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya model pemikir menang atau kalah. Ada modul berpikir menang. Berikutnya makna kata disiplin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kebajikan universal. Nah, di sini ada makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindak mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, pertanggungjawaban atau Frank Fodel House
Ini bahasa Belanda ini ya, Iya. bahasa Belanda. Itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kebijakan dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Apapun artinya tidak lain ialah orang tidak harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak yang kewajiban dan kewajibannya. Ini kalau dilihat dari bahasa harus tidak sesuai dengan bahasa sekarang yang itu ya. Jadi ini ada kayak tertibnya laku. Harusnya kan kalau biasanya kalau kita tingkah laku. Kalau ini bahasa zaman Ki Hajar Dewantara yang kita ambil. Nah di sini ada Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsep, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini bisa kita lihat seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan satu lagi, Dian Gosen tahun 1998 menyatakan mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggelarkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Masih teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah ini sesuatu yang kita harus diskusikan bersama. 3 motivasi perilaku manusia yang memang ini ada di teori motivasi. Referensinya tadi kota bagus tuh, referensinya ada semua. Kalau tadi kita ambil referensi, kalau ini langsung dari modulnya seperti ini kita suguhkan. Karena 3 motivasi perilaku manusia ini memang sudah ada di modul ada 3 aspek. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasi seperti itu ya. Anak-anak itu berperilaku bisa mendengarkan kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang 3 perilaku manusia ada yang ada di anak-anak ini. Terus ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Itu banyak kita rasakan anak-anak mau dibilang bagus dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pernyataan relatif kita bisa baca di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan
tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan perilaku Iva dan bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman Iva, membiarkan teman-teman Iva menentangkan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk giginya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah ada setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Juga. Kira-kira dengan perilakunya Pak Seno terhadap Iva tuh Bapak Ibu setuju nggak? Setuju Pak? Setuju Bu? Oh enggak. Kenapa Bu tidak setuju? Di sini ada saya mengapa? Oh, don gitu ya. Jadi malu gitu. Nomor 2, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Leli, hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno? Hukuman. Mengapa hukuman? Baik Bapak Ibu, kenapa di sini disebutnya hukuman tindakan Pak Seno? Ya di sini ya, kita bisa lihat di sini. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva pembiaran dan malah ke depan berdiri sambil menunjuk hidungnya. Nah, ini salah satu cerita di sini bisa disebut hukuman karena tindakan secara langsung Pak Seno menghukum tanpa dia memikirkan akibatnya. Jadi Pak Seno tanpa memikirkan akibatnya memberikan hukuman secara langsung. Itu bisa disebut hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati bersama di awal pembelajaran, itu menjadi konsekuensi. Kalau ini kan kalau dilihat dari cerita di atas, Pak Seno langsung menghukum kan, atau mengarahkan si Iva ini ke depan sambil menunjuk hidungnya. Oke, bawah lagi. Nah ini dia. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang harus kita bahas memang. Kemarin kurang lebih seminggu yang lalu saya sudah memulai di kelas 6. Ada beberapa anak pada saat AMBK saya memakai kontrolnya restitusi. Ternyata kalau baru melaksanakan sekali itu benar-benar sulit. Yang pertama butuh memikirkan sesuatu yang lebih daripada hukuman. Kalau hukuman kita tinggal kasih aja selesai gitu ya. Kalau ini enggak. Setelah kita berikan ini, kedepannya apa yang harus kita lakukan? Jadi berhukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba kita. Pak Seno melakukan secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menyusun apa yang akan dilakukan kalau melakukan kesalahan.
hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa memulai suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini ada masih beberapa. Saya juga masih beberapa kali melakukan ini karena memang teori ini baru disampaikan beberapa minggu ini, dan saya juga sedang berubah bagaimana caranya hukuman ini tidak terjadi lagi kan. Ya, mau nanti. Nah, di sini ada apa sih konsekuensi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya ini kita lakukan pada saat awal pembelajaran. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Konsekuensi biasanya kita melibatkan peraturan sekolah. Jadi bagaimana caranya peraturan sekolah itu masuk di konsekuensi ini di dalam kelas, supaya apa yang disepakati di dalam kelas dan apa yang sudah ada di sekolah itu nyambung. Jadi seperti itu. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi tidak 1 hari, ya, jangka waktunya hanya pendek. Itu bisa disepakati pada saat kita membuat atau merencanakan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali, jadi 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Ya, jadi di sini yang pernah saya lihat Bapak Ibu di beberapa video pembelajaran yang dibuat di PMM, Platform Merdeka Mengajar, ternyata pada saat anak-anak ngobrol itu ada dia pengurangan waktu, ya, pengurangan waktu pada saat jam istirahat. Jadi dia tidak boleh keluar pada saat jam istirahat teman-temannya. Dilihat waktu ngobrolnya, misalnya waktu ngobrol 5 menit dengan temannya, dia tidak boleh keluar selama 5 menit. Dia tetap di kelas, ditangguhkan istirahatnya. Nanti setelah 5 menit baru mereka keluar. Jadi seperti itu. Ya, lanjut bawah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Johnson dosen tahun 1990. Tadi poin. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bisa kita lihat.
untuk bertahan hidup, terus ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, ada penguasaan, ada Waktu kebebasan. istirahat kelas 1 dan 2 telah selesai. Nah, ini posisi kontrol. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kecil ada? Ya. Hah? Kecil ya? Ada kecil, tapi kelihatan Ininya kelihatan ya? Penghukuman membuat orang merasa bersalah, teman, rijun nggak? diboleh nggak ini? Nah ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Sebentar. Paling gini. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Nah di sini kita lihat ya, ada identifikasi gagal itu ada 2, membuat orang merasa bersalah sama penghukuman. Itu salah satu di nama motivasi eksternal yang gagal, identifikasi yang gagal. Untuk yang berhasil ada di sini. Kita harus menjadi teman, pemantau atau manajer. Ya, di sini kita bisa lihat kalau penghukuman yang kita bisa baca tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk dan sebagainya, marah-marah lah seperti itu. Terus ada membuat orang merasa bersalah, berceramah, biasanya membandingkan, ya, menunjukkan kekecewaan mendalam dan sebagainya. Ya, di sini, nah guru berkatanya seperti ini yang tadi yang pertama. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Terus kamu sudah mengecewakan ibu atau kamu sudah mengecewakan bapak. Nah itu untuk yang merasa bersalah. Untuk yang menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, contoh guru berkata atau yang dikatakan guru adalah lakukan untuk bapak atau lakukan untuk ibu. Ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kita ngobrol sama mereka, bagaimana caranya kita membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Terus ada pemantau, penghitung dan pengukur. Nah di sini guru berkata apa peraturannya. Jadi ini balik lagi ke yang tadi yang kita sudah bahas, kesepakatan ya, kesepakatan. Jadi ini kita tanya kesepakatannya, apa peraturannya. Jadi kita langsung ke situ. Kalau untuk pemantau ya, apa konsekuensinya. Jadi ketika dia sudah cerita, apakah kamu tahu konsekuensinya atau apa kamu tahu peraturannya kalau kamu terlambat. Nah itu biasanya seperti itu untuk pemantau. Terus balik lagi, apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan, karena memang kan sudah tahu ya bagaimana kita menyusun bareng-bareng. Terus ada lagi kontrol diri dari di sini manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau manajer secara langsung, apa yang kita yakini. Di sini, apa kamu yakin dengan hal tersebut? Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau hal tersebut itu baik buat kamu, gitu. Jadi hampir sama seperti ini, tapi ini lebih, ya, lebih mendalam. Kalau di sini langsung peraturannya yang kita tanya, kamu tahu konsekuensinya nggak? Kalau di sini nggak. Kalau di manajer, apa kamu yakin apa yang kamu lakukan ini baik? Nah, lebih ke situ kalau manajer. Jadi lebih mendalam, lebih hati ke hati kita. Nah ini hasilnya, menguatkan watak sama karakter. Ini yang saya coba kemarin di kelas 6 minggu 1, sekitar ada 11 orang. Ya, ternyata agak sulit karena kita juga harus ngatur ritme kita ternyata. Di sana ada 5 ya teman-teman. Yang coba dilakukan sama seluruh teman-teman CGP untuk
mendemonstrasikan bagaimana caranya kita jadi pengontrol diri. Di sini manajer. Ya. Jadi di sini jadi manajer, bagaimana cara jadi manajer. Jadi yang dilakukan itu face to face, harus dari hati ke hati. Kemarin makanya saya menangani ada 11 orang itu lumayan lama, karena dari anaknya ternyata saya harus ke orang tuanya, langsung ke orang tuanya hari itu juga harus selesai nggak? Kalau orang tuanya kemarin saya ngobrol itu mereka nggak melanjutkan, ya nggak selesai. Tapi kalau dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan pada saat itu, insya Allah selesai. Lanjut Pak. Keyakinan kelas. Ini yang kita buat nih, keyakinan. Dulu sebelum kita belajar pada saat awal itu kelas saya pernah bikin di kelas 1, nggak bisa karena kelas 1 memang belum mengerti keyakinan kelas seperti apa. Tapi ada beberapa poin untuk kelas 1 itu tidak boleh banyak jalan, nanti apa yang akan terjadi. Nah itu masih bisa dikontrol kelas. Biasanya ini kita lakukan di kelas 3, 4, 5 dan 6 buat sekolah dasar. Yang keyakinan kelas. Dulu namanya kontrak belajar. Kalau nggak salah setiap guru itu punya kontrak belajar. Karena yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu dari dulu itu kontrak belajar. Ternyata namanya salah, keyakinan kelas. Ya, karena saya guru bidang studi kontrak belajar. Saya punya, ternyata harus tetap bidang studi itu punya kelas. Kelasnya apa? Kelasnya PJOK. Gitu. Kelasnya apa? Kelasnya inklusi. Kelasnya apa? Kelasnya agama. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba lanjut. Ini tadi saya jelaskan. Saya sudah menjelaskan dulu. Nah ini di sini bisa dibaca keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi balik lagi yang kita pikirkan adalah murid-murid kita ketika kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bisa dilihat ke bawah. Ya. Baik, dilanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Nah, ini dituliskan. Untuk keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di keyakinan kelas ini ada selalu bersikap positif, ya, senantiasa menjadi diri terbaik. Ini maknanya yang dalam. Diri terbaik apa? Baju rapi, terus berkata sopan, terus aktif dalam kelas. Jadi maknanya itu banyak. Biasanya kalau kita bikin peraturan kelas kan selalu berpakaian rapi, tepat waktu. Jadi dirinci. Nah, di sini untuk keyakinan kelas kita bikin yang maknanya lebih luas. Senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, itu cakupannya sangat luas. Nah, di sini ada keyakinan kelas 7. Nah, ini lebih banyak lagi ya kata-katanya. Karena biar ini hormat. Nah, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, di sini bisa kita lihat kalau bacanya seperti ini, artinya mencakup banyak
Ya, ini rasa hormat, saling menghormati antara guru dan murid, antara teman dan antara kakak kelas dan adik kelas. Terus bekerja. Nah, di sini poinnya cuma 3 sebenarnya. Hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Cuma 3 poinnya untuk kesepakatan kelas. Kenapa di 3 jenjang kelas ini yang satu agak terinci, yang 2 lebih meluas, yang ketiga ini maknanya lebih luas lagi. Karena memang pemahaman dari kelas 1 SD, kelas 5 dan kelas 7 sudah berbeda. Dan kosakata mereka juga sudah berkembang dari kelas ke kelas. Tadi itu. Ini segitiga restitusi. Ini juga dalam tahap belajar, Bapak Ibu. Saya dalam tahap belajar, saya perlu berkolaborasi kepada Bapak Ibu semua. Di sini yang sering saya ngobrol nggak sengaja sambil nongkrong ngopi itu Pak Wahyu di belakang. Saya nanya malah Pak Wahyu setiap kegiatan apa yang mau kita lakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang agak cukup sulit. Jadi nah, di sini lihat langkah-langkahnya. Ini teori kontrolnya. Ya, segitiga restitusi proses 3 tahap tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam teori kontrol. Kita bisa lihat ya, langkahnya ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus ada lagi semua perilaku memiliki alasan. Terus yang ketiga ada kita semua memiliki motivasi internal. Kalau untuk teori ini balik ke kontrol diri sendiri. Kita kalau nanti sebagai manajer ya memang ngobrol ke murid, memberikan arahan ke murid itu face to face, harus dari hati ke hati. Timbulnya nanti penguatan diri, motivasi internal mereka lebih kuat. Lanjut profit. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, tiga hal ini harus terkait pada saat kita menanyakan anak yang bermasalah. Ya, ini tiga komponen ini, menstabilkan identitas, kamu siapa dan bagaimana, terus validasi tindakan yang salah, apa yang mereka lakukan apakah sudah benar, apa sesuai dengan hati mereka dan sebagainya. Dan ini ada keyakinan menanyakan keyakinan mereka. Yakin nggak kalau yang mereka sudah perbuat itu sangatlah bagus dan sebagainya. Jadi mereka itu kita ajak ngobrol, tapi mereka sendiri yang menjawab. Kita ngajak ngobrol mereka sendiri yang menjawab. Jadi seperti itu untuk segitiga restitusi. Nah, ini kontrolnya seperti ini. Ini poin-poin yang memang harus ada di dalam segitiga restitusi. Dan profit. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, balik lagi kembali ke segitiga restitusi tadi. Nah, di sini sambil ini ya, sambil kita lihat apakah Bapak Ibu kita bisa melakukan segitiga restitusi nggak kira-kira? Bisa agak dikerangin nggak Pak? Saya nggak kelihatan. Nah, nanti Bapak Ibu coba cari teman ngobrol. Nih, saya di sini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Saya di sini yang sering saya lihat itu kalau untuk
yang inklusif, Bu Suci ini lebih dominan untuk bisa melakukan ini sebenarnya, karena di setiap harinya mungkin melakukan ya Bu Suci ya, ke anak-anak langsung. Nah, saya beberapa kali ngobrol ke Bu Suci itu mau menanyakan ini sebenarnya, tapi ternyata saya lebih banyak ngobrol sama Pak Wahyu untuk merencanakan aksi nyata yang lain. Ya, ini penting gak penting, bukan hanya untuk anak inklusi saja. Ya. Oh iya, inklusi itu kelasnya ya, sistem. Oke. Inklusi sistem. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus ternyata Bu Suci sudah melakukan ini. Ya, segitiga restitusi. Di awal mungkin sulit ya Bu Suci ya, benar ya? Di awal sulit karena kita harus menyusun tiga kontrol ini. Ya, dijadikan dalam satu pertanyaan panjang. Jadi seperti itu. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu, yang satu jadi murid ditanya sama gurunya, masalahnya terserah apa aja. Bu Neneng mau coba? Ada yang mau coba nggak? Pak Panji, coba Pak Panji. Jadi murid. Jadi murid dulu Pak Panji. Jadi murid gitu. Di sini ya Pak Panji. Oke. Gurunya Pak Wahyu. Siapa? Oh, gurunya siapa? Bu Suci. Siapa yang mau jadi guru? Pak Wahyu. Pak Wahyu sini nggak apa-apa. Iya, Pak Wahyu di sebelah sini nggak apa-apa. Ya. Jadi terserah Pak. Kesalahannya apa aja terserah. Jadi yang kita lihat tiga poin ini harus masuk ya untuk awal memang sangat sulit ya, tapi kalau sudah ngobrol nanti jalan aja. Masalahnya apa yang mau kita bahas? Ini ya. Panji mencontek. Boleh. Oke. Jadi dari sini ya, nanti ini ya. Iya, Validasi. Panji di kelas nyontek tadi. Iya, Pak. Pas ulangan. Iya. Nyontek dulu. Cek buku. Terus dengan menanyakan keyakinan. Panji nyontek kenapa memangnya? Nggak percaya diri kalau dapat nilainya kecil. Semalam kurang belajar. Oke. Lalu gimana tadi? Nah ini terakhir. Oke. Nah, Ya, jadi Panji tadi bilang Panji nyontek karena kurang belajar, karena semalam nggak belajar, tapi sebenarnya nggak boleh nyontek juga, karena harusnya itu belajar itu setiap ulangan Panji harus tetap belajar. Nah, bukan Panji satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, ya teman-teman Panji juga sama. Jadi ya. Walaupun Panji nggak belajar, ya Panji juga nggak boleh harus nyontek gitu. Lakukan semaksimal mungkin, karena ulangan itu mengukur kemampuan Panji dalam belajar selama sebelum kita melaksanakan ulangan. Seperti itu ya Panji ya. Ya. jadi ternyata kalau kita dengan cara langsung seperti itu ya Pak Wahyu ya, agak lumayan ini ya. Makanya sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus menyusun dulu kata-katanya supaya pada saat kita melakukan ini anak tersebut langsung jelek kena. Nah di sini ada Ibu Ida. Ibu Ida udah pasti paham sekali dengan segitiga restitusi. Saya mau contoh dari Ibu Ida. Muridnya Bu Leli. Kasusnya Pembulian. Bullying ya, bullying. Ya, pertama posisinya harus di tempat yang nyaman. Oke. Silakan duduk. Nah, iya, saya. Jadi harus begitu. Pertama posisi yang dulu harus nyaman. Ya. Oke, ya. Terus tadi bukan terus gimana, Leli? Kamu ada apa? Yang bully.
salah apa benar yang dilakukan? Salah. Salah. Tapi tadi dia dulu yang mengingatkan saya. Iya. Tetap Tapi dia begini. kalau dia duluan sebaiknya membalasnya bagaimana? Kalau saya dibalas kurang oke gugur. Iya, jadi kalau ada yang milih, Lele tidak bisa balas. Lele lapor asalnya sama Bu Guru ya. Nah, jangan diulangi lagi ya, Nak. Iya. Iya. Ya, gitu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau sudah mengerti selancar itu untuk bertanya. Jadi memang harus kita susun dulu kata-katanya. Mau dari di kertas menyusunnya boleh. Jadi dia menyadari kesalahannya dan mau merubahnya sendiri. Betul. Biar dia menemukan sendiri. Jadi yang kita hajar itu langsung perasaannya. Iya. Jadi mereka bisa berubah individu-individu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sudah selesai. Thank you so much untuk waktunya. Pagi ini saya berbagi pengalaman sedikit, tapi lebih banyak berdiskusi karena juga saya dalam proses belajar. Terima kasih Ibu Ida Farida, PDMM, dan terima kasih kepada Ibu Pak Guru semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.